Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah peristiwa yang mengguncang Timur Tengah dan membuat dunia bertanya-tanya. Pernahkah terpikirkan oleh Anda, bagaimana jika seorang pemimpin tertinggi sebuah negara besar tiba-tiba gugur dalam serangan militer? Dan yang lebih mengejutkan lagi, bagaimana jika sebagian rakyatnya justru tidak berduka, melainkan merayakannya? Pada 28 Februari 2026, dunia dikejutkan oleh kabar gugurnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, setelah serangan besar yang dilakukan Israel bersama Amerika Serikat. Banyak orang mengira seluruh Iran akan bersatu menghadapi musuh dari luar, namun yang terjadi justru sebaliknya. Beberapa rekaman yang muncul pada 1 Maret 2026 memperlihatkan sesuatu yang sangat tidak terduga. Sebagian warga Iran justru terlihat bersorak, menari, bahkan mengucapkan terima kasih kepada pihak yang selama ini dianggap musuh terbesar negara mereka. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam Iran? Apakah ini tanda bahwa negara tersebut sedang retak dari dalam, atau justru awal dari perubahan besar yang bisa mengubah peta kekuatan Timur Tengah? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Pada 28 Februari 2026, dunia dikejutkan oleh sebuah peristiwa yang langsung mengguncang peta geopolitik Timur Tengah. Pada hari itu, Amerika Serikat bersama Israel melancarkan serangan militer besar terhadap Iran. Target utama operasi ini adalah pusat kekuasaan strategis di dalam negeri Iran. Tidak lama setelah serangan terjadi, laporan dari berbagai media internasional mulai menyebut satu fakta yang sangat mengejutkan. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, dilaporkan gugur akibat serangan tersebut. Kabar ini langsung menyebar ke seluruh dunia hanya dalam hitungan jam. Pasar keuangan global bergejolak. Negara-negara Timur Tengah meningkatkan kesiagaan militernya. Para analis internasional langsung memperingatkan bahwa kematian seorang pemimpin tertinggi dalam konflik militer bukan sekadar peristiwa politik biasa. Ini adalah momen yang berpotensi membuka babak baru dalam sejarah kawasan. Namun perkembangan yang muncul setelahnya justru lebih mengejutkan daripada serangan itu sendiri. Pada 1 Maret 2026, sejumlah rekaman video mulai beredar di berbagai platform media sosial. Video tersebut memperlihatkan reaksi yang sangat berbeda dari yang diperkirakan banyak orang. Di beberapa tempat di Iran, kerumunan orang terlihat berkumpul untuk berkabung. Mereka membawa foto Khamenei dan menyuarakan duka atas kematian pemimpin yang selama puluhan tahun menjadi simbol revolusi Islam. Namun pada saat yang sama, muncul rekaman lain yang menunjukkan pemandangan yang sangat kontras. Beberapa video memperlihatkan orang-orang yang justru bersorak dan merayakan kabar kematian Khamenei. Di sejumlah kota kecil, warga terlihat menari di jalanan. Ada juga video yang memperlihatkan patung simbol revolusi dirusak oleh kerumunan massa. Peristiwa ini kemudian dikonfirmasi oleh laporan media internasional yang mencatat adanya reaksi yang terbelah di dalam masyarakat Iran. Fenomena tersebut membuat banyak pengamat geopolitik terkejut. Selama puluhan tahun, pemerintah Iran selalu menampilkan narasi bahwa rezim revolusi Islam memiliki dukungan penuh dari rakyatnya. Namun reaksi yang muncul setelah 1 Maret memperlihatkan gambaran yang jauh lebih kompleks. Di luar Iran, reaksi serupa juga muncul dari diaspora Iran yang tinggal di berbagai kota dunia. Di beberapa kota Eropa dan Amerika Utara, kelompok diaspora Iran terlihat berkumpul sambil membawa bendera lama Iran yang digunakan sebelum Revolusi Islam 1979. Dalam sejumlah rekaman yang disiarkan media oposisi Iran, terdengar ucapan yang tidak pernah muncul secara terbuka sebelumnya dari sebagian warga Iran. Salah satu rekaman yang banyak dibicarakan menampilkan seorang warga yang mengatakan kalimat dalam bahasa Inggris. Ia menyampaikan rasa senangnya atas kematian Khamenei dan bahkan mengucapkan terima kasih kepada Israel serta kepada Donald Trump. Pernyataan seperti itu tentu tidak mewakili seluruh rakyat Iran, tetapi kemunculannya menunjukkan sesuatu yang selama ini jarang terlihat secara terbuka. Iran ternyata tidak sepenuhnya bersatu dalam menghadapi konflik dengan Israel dan Amerika Serikat. Bagi Israel, fenomena ini memiliki arti strategis yang sangat penting. Selama beberapa dekade, pemerintah Iran selalu menggambarkan konflik dengan Israel sebagai perjuangan yang didukung oleh seluruh rakyat Iran.
Namun ketika muncul warga Iran sendiri yang secara terbuka menyambut kematian pemimpin tertinggi negaranya, narasi tersebut mulai terlihat retak. Serangan yang terjadi pada 28 Februari 2026 akhirnya tidak hanya menciptakan dampak militer. Serangan itu juga membuka kenyataan yang lebih dalam mengenai kondisi politik di dalam Iran. Kematian Khamenei tidak hanya mengguncang struktur kekuasaan negara tersebut. Peristiwa itu juga memperlihatkan bahwa di balik citra persatuan yang selama ini ditampilkan, Iran sebenarnya sedang menghadapi ketegangan sosial dan politik yang jauh lebih besar daripada yang terlihat di permukaan. Untuk memahami mengapa pada 1 Maret 2026 muncul reaksi yang sangat kontras di tengah masyarakat Iran, perhatian harus diarahkan pada perkembangan yang terjadi beberapa bulan sebelum serangan tersebut. Situasi politik di Iran sebenarnya sudah berada dalam tekanan yang sangat kuat jauh sebelum 28 Februari 2026. Gelombang ketegangan sosial mulai terlihat jelas pada akhir 2025. Pada 28 Desember 2025, protes besar pertama kembali muncul di sejumlah wilayah Iran. Aksi ini bermula dari keluhan ekonomi di pasar tradisional Teheran yang dikenal sebagai Grand Bazaar. Para pedagang yang biasanya berhati-hati mulai menyuarakan kemarahan terhadap kondisi ekonomi yang semakin memburuk. Dalam waktu 2 hari, pada 30 Desember 2025, demonstrasi tersebut meluas ke berbagai kota dan universitas. Mahasiswa turun ke jalan bersama kelompok pekerja dan pedagang kecil. Mereka menyuarakan tuntutan yang awalnya berkaitan dengan biaya hidup yang semakin tinggi. Namun, seiring waktu, tuntutan itu berubah menjadi kritik terhadap sistem politik yang berkuasa. Tekanan ekonomi menjadi faktor utama di balik kemarahan tersebut. Pada Januari 2026, nilai mata uang Iran mengalami penurunan drastis. Pada 27 Januari 2026, nilai tukar rial tercatat jatuh hingga sekitar 1.500.000 rial untuk $1 Amerika Serikat. Angka ini menjadi salah satu titik terendah dalam sejarah mata uang Iran. Inflasi yang terus meningkat memperburuk situasi. Harga kebutuhan pokok melonjak tajam. Banyak keluarga di Iran mulai kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, sanksi internasional yang telah berlangsung selama bertahun-tahun membuat ruang ekonomi negara tersebut semakin sempit. Tekanan ekonomi tersebut kemudian berubah menjadi kemarahan politik. Sejumlah laporan dari kelompok pemantau hak asasi manusia menyebutkan bahwa gelombang protes yang berlangsung sejak akhir 2025 menjadi salah satu yang paling berdarah dalam beberapa dekade terakhir. Bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan terjadi di banyak kota. Ribuan orang dilaporkan menjadi korban dalam rangkaian peristiwa tersebut. Perkembangan ini menunjukkan bahwa ketidakpuasan terhadap pemerintah sebenarnya sudah meluas sebelum konflik militer terjadi pada Februari 2026. Di kalangan generasi muda Iran, kekecewaan terhadap sistem politik semakin terasa. Banyak dari mereka merasa bahwa model pemerintahan yang lahir dari Revolusi Islam 1979 tidak lagi mencerminkan kehidupan masyarakat Iran yang modern. Mereka tumbuh di era internet, terhubung dengan dunia luar, dan melihat perbedaan besar antara kehidupan di Iran dengan negara lain. Di sisi lain, sebagian kalangan elit ekonomi juga mulai menunjukkan ketidakpuasan. Pedagang besar di pasar tradisional yang selama puluhan tahun menjadi bagian penting dari stabilitas sosial Iran mulai mengkritik pekerjaan ekonomi negara. Mereka mengeluhkan bahwa sektor ekonomi semakin didominasi oleh jaringan kekuatan militer dan lembaga yang terkait dengan garda revolusi. Situasi ini menciptakan tekanan politik yang sangat kompleks di dalam negeri. Ketika serangan besar terjadi pada 28 Februari 2026 dan menyebabkan gugurnya Ali Khamenei, peristiwa tersebut datang di tengah kondisi masyarakat yang sudah terpecah oleh krisis ekonomi, ketegangan politik, dan ketidakpuasan sosial. Karena itulah, reaksi yang muncul pada 1 Maret 2026 terlihat sangat beragam. Sebagian warga Iran memandang kematian Khamenei sebagai kehilangan besar bagi sistem yang mereka yakini. Namun bagi kelompok lain yang sudah lama merasa tertekan oleh kondisi ekonomi dan politik, peristiwa tersebut dianggap sebagai kemungkinan awal dari perubahan yang selama ini mereka harapkan. Setelah 28 Februari 2026, perhatian dunia tidak lagi hanya tertuju pada serangan militer yang terjadi di Iran. Fokus utama mulai bergeser pada satu pertanyaan yang jauh lebih besar. Siapa yang akan memimpin Iran setelah kematian Ali Khamenei? Selama lebih dari 3 dekade,
Posisi pemimpin tertinggi merupakan pusat dari seluruh sistem politik Iran. Jabatan ini tidak hanya memiliki kekuasaan simbolis, tetapi juga mengendalikan militer, kebijakan luar negeri, serta arah ideologi negara. Karena itu, kematian Khamenei langsung memicu perebutan pengaruh di dalam struktur kekuasaan Iran. Konstitusi Iran sebenarnya sudah mengatur skenario jika pemimpin tertinggi tidak lagi dapat menjalankan tugasnya. Setelah kabar kematian Khamenei muncul pada 28 Februari 2026, struktur politik negara tersebut segera bergerak mengikuti mekanisme yang telah disiapkan. Sebuah dewan kepemimpinan sementara dibentuk untuk menjaga stabilitas negara. Dewan ini terdiri dari 3 tokoh penting dalam sistem pemerintahan Iran: Presiden Iran, Kepala Lembaga Peradilan, dan seorang ulama senior ditunjuk untuk menjalankan fungsi kepemimpinan sementara sampai pemimpin tertinggi yang baru dipilih. Pada saat yang sama, Majelis Ahli Iran mulai mempersiapkan proses pemilihan pemimpin tertinggi berikutnya. Lembaga ini memiliki kewenangan konstitusional untuk menentukan siapa yang akan menggantikan posisi tersebut. Proses ini menjadi sangat penting karena keputusan yang diambil akan menentukan arah politik Iran dalam jangka panjang. Di tengah proses tersebut, dinamika kekuasaan di dalam negeri mulai terlihat semakin kompleks. Beberapa tokoh senior yang selama ini memiliki pengaruh besar dalam sistem politik Iran mulai muncul dalam pembicaraan publik. Nama-nama dari kalangan ulama konservatif, tokoh politik berpengalaman, serta figur yang memiliki hubungan kuat dengan lembaga keamanan negara mulai disebut sebagai kandidat potensial. Selain itu, Garda Revolusi Iran juga menjadi faktor yang sangat menentukan. Organisasi militer ini selama bertahun-tahun memainkan peran besar dalam politik dan ekonomi negara. Stabilitas Iran setelah 28 Februari 2026 sangat bergantung pada sikap lembaga ini dalam menghadapi transisi kekuasaan. Di luar negeri, berbagai pihak juga mulai mengamati perkembangan ini dengan sangat hati-hati. Bagi Israel, serangan yang terjadi pada 28 Februari 2026 memiliki makna strategis yang jauh lebih besar daripada sekedar operasi militer. Serangan tersebut tidak hanya menghantam pusat kekuasaan Iran, tetapi juga membuka kemungkinan perubahan dalam struktur politik negara tersebut. Namun, perubahan rezim di Timur Tengah hampir tidak pernah berjalan sederhana. Sejarah kawasan ini menunjukkan bahwa pergantian kepemimpinan seringkali memicu periode ketidakstabilan yang panjang. Konflik internal, perebutan kekuasaan antar elit, serta tekanan dari luar negeri seringkali saling bertemu dalam momen seperti ini. Beberapa kelompok oposisi Iran yang berada di luar negeri mulai menyuarakan harapan akan perubahan besar dalam sistem politik negara tersebut. Mereka melihat kematian Khamenei sebagai kesempatan untuk membuka jalan menuju model pemerintahan yang berbeda dari sistem revolusi yang lahir pada tahun 1979. Namun di dalam Iran sendiri, masa depan negara tersebut masih berada dalam ketidakpastian yang sangat besar. Struktur kekuasaan yang telah dibangun selama puluhan tahun tidak akan berubah secara otomatis hanya karena satu peristiwa. Pada saat yang sama, tekanan sosial yang telah muncul sejak akhir 2025 masih terus membayangi stabilitas negara tersebut. Peristiwa yang terjadi pada 28 Februari 2026 akhirnya tidak hanya menjadi episode dalam konflik militer antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Peristiwa itu telah membuka fase baru dalam sejarah Iran, sebuah fase yang akan menentukan arah kekuatan di Timur Tengah untuk waktu yang sangat panjang. Peristiwa yang terjadi pada 28 Februari 2026 bukan sekedar satu serangan militer yang mengguncangkan Timur Tengah. Gugurnya Ali Khamenei membuka sebuah babak baru yang dampaknya jauh melampaui batas Iran. Reaksi yang muncul pada 1 Maret 2026 memperlihatkan kenyataan yang selama ini jarang terlihat secara terbuka. Iran ternyata sedang menghadapi tekanan dari dua arah sekaligus. Dari luar, konflik dengan Israel dan Amerika Serikat semakin memanas. Dari dalam, ketegangan sosial dan ekonomi yang telah menumpuk sejak akhir 2025 mulai muncul ke permukaan. Situasi seperti ini membuat masa depan Iran berada dalam fase yang sangat sensitif. Transisi kekuasaan yang sedang berlangsung akan menentukan apakah negara tersebut tetap mempertahankan sistem yang ada atau justru memasuki perubahan politik yang lebih besar. Setiap keputusan yang diambil oleh elit politik Iran dalam periode ini akan memiliki dampak langsung terhadap stabilitas kawasan Timur Tengah dan bahkan terhadap ekonomi global.
Dunia kini terus mengamati setiap perkembangan yang terjadi setelah peristiwa besar tersebut. Jika kamu ingin terus mengikuti perkembangan geopolitik dunia yang penuh kejutan dan fakta menarik lainnya, jangan lupa untuk subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan fakta-fakta penting berikutnya.